Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everybody. Alright, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman aku yang sudah subscribe di channel aku, yang sudah nge-like dan juga komen, apalagi yang sudah share video saya. Oke, nah pada malam hari ini saya akan membagikan cerita pribadi saya sih sebenarnya. Ceritanya itu tentang my teachers underestimated me ketika aku dulu di SD. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang um, apa nih, tentang guruku itu. Aku bakalan tidak akan menyebutkan nama guru saya. Intinya guru saya ini benar-benar meremehkan saya waktu di SD. Nah, meremehkannya itu bukan hal yang kayak hal biasa, tapi ini hal-hal yang sangat uh, tidak wajar sih, menurut aku tidak wajar untuk dibicarain, apalagi disampaikan di publik gitu kan. Nah, jadi oh iya, di sini udah jam 11.05 dan ini kalau di sini itu orang-orang udah pada tiduran karena paling cepet mereka tidur itu adalah jam 9 atau jam 10, atau bahkan juga ada yang habis isya, habis makan malam, mereka udah waktunya beristirahat. Jadi mohon maaf apabila kedengaran suara-suara ngorok bapakku atau adik aku, dan juga suara burung-burung di luar sana, karena you know lah, kalau hidup di desa kan cemana, jadi harus serba ya mencintai lingkungan. Seperti itu sih. Oke, jadi kembali ke topik. Jadi sebenarnya waktu waktu SD itu aku ingat banget di underestimated sama guru aku itu waktu kelas 4 atau enggak kelas 5 gitu. Sampai sekarang itu aku enggak bisa lupa omongan guru aku ini. Jadi sebenarnya gini, aku waktu SD itu nggak pernah masuk 5 besar. Paling sering itu 10 besar, 8 9 10 8 9 10, nggak pernah masuk 5 besar. Karena menurut aku persaingannya juga di sini itu, anak-anak di sini itu lumayan pinter-pinter dan juga uh, rajin, disiplin gitu kan. Nah, apalagi teman-teman aku yang seperti Yunus, Ila, Ita, Hikmah dan lain sebagainya, itu mereka tuh super smart sih menurut aku. Karena waktu sekolah itu kan tahu sendiri kan, bagi yang kalian yang suka kompetisi secara sehat, kemudian yang jadi pemenangnya itu ya itu aja, itu kayaknya asik gitu kan, seru, apalagi kalian bisa menyaksikan tentang kompetisi tersebut gitu. Nah, jadi kalau aku waktu di SD ini, ya by the way, aku sekolahnya dulu di sini adalah SD 008 Binalawan, dan sekarang itu udah berubah jadi SD 004 Binalawan. Nah, jadi kembali ke ini. Jadi aku waktu di SD itu nggak pernah masuk 5 besar. Aku paling mentok tuh di 8 9 10, 8 9 10. Nah, aku waktu kelas 1 itu sempat mengalami patah tulang, yaitu tangan aku sebelah kiri patah. Jadi aku hampir hampir tidak naik kelas, tapi alhamdulillah naik. Kalau hampir kan hampir tidak naik kelas, hampir tidak naik kelas berarti dia naik kelas kan. Nah, tapi dengan catatan paling ranking paling paling bawah, tapi naik kelas alhamdulillah. Nah, terus kemudian yang ceritanya yang tentang aku diremehin sama guru aku sendiri itu, yaitu waktu waktu kelas 4 insya Allah kalau nggak salah. Nah, kalau ceritanya itu lagi pembagian rapot. Nah, pada saat pembagian rapot itu guru aku sempat bilang, kayaknya kamu ini deh, kayaknya kamu belum bisa nih, belum layak. Harusnya bukan kamu nih yang di peringkat ini. Kebetulan kemarin aku tuh peringkat 8. Jadi kemudian guru aku ini tiba-tiba ngomong,
kamu sebenarnya nih nggak layak di peringkat 8 gitu. Nah terus aku nih cuman bisa tersenyum karena aku tuh masih belum bisa istilahnya melawan dengan kata-kata yang sekarang. Seandainya aku dilontarin sekarang dengan ucapan seperti itu, aku pasti lawan. Kenapa? Pasti aku bilang kenapa, alasannya kenapa, gitu kan. Cuman karena waktu dulu tuh aku masih kecil, terus ya aku juga takut sama guru. Kami semua menghargai guru, jadi ya udah waktu itu aku cuman bisa senyum-senyum gitu. Nah, kemudian cara terbaiknya aku untuk membuktikan bahwa kalau aku ini juga sebenarnya orangnya bisa gitu. Nah, bisa dalam artian aku juga bisa ranking nggak usah lah ranking 1 atau ranking 2. Ya aku juga bisa masuk 10 besar setiap setiap di setiap pencapaian aku, di setiap pencapaian di sekolah aku gitu. Nah, jadi caranya itu aku berusaha untuk belajar setiap hari, aku membaca setiap hari, aku mengerjakan soal-soal yang ada, aku pinjam dari perpus atau punya abang-abang aku atau punya teman-teman aku gitu. Jadi aku belajar setiap hari. Nah jadi pada saat kelulusan SD itu aku juga nggak nyangka ternyata nilai aku termasuk di atas rata-rata standarnya di atas rata-rata untuk eh, standar kelulusannya gitu maksud saya. Nah, jadi pada saat masuk di SMP itu saya keterimanya di SMP 1 Sebatik Barat. Kebetulan SMP di sini cuma ada satu kemarin di bagian Sebatik Barat ya. Nah, jadi adanya itu SMP Negeri 1 Sebatik Barat. Dulu SMP Negeri 2 Sebatik Barat. Sekarang berubah menjadi SMP Negeri 1 Sebatik Barat, which is tempat aku sekarang bekerja, alhamdulillah. Masih honorer sih. Doain ya semoga segera PNS atau keterima di P3K. Amin. Nah, jadi waktu aku masuk SMP itu kan kompetisinya jadi lebih sengit gitu kan, karena kita bertemu dari berbagai lulusan SD yang ada di Desa Benelawan, dari SD Mantikas, SD Lembunyi juga ada, SD Cetabu, Tembaring dan lain sebagainya. Jadi kita dipertemukan dari berbagai jenis orang yang ada di desa di Kecamatan Sebatik Barat. Nah, jadi waktu itu aku di SMP kelas 7 aku sempat itu kelas 7 semester 1 aku peringkatnya peringkat 5 kalau nggak salah ingat, karena seingat aku yang paling sering ranking itu adalah Sakila, ini teman aku dari SD sini, SD Binelawan. Kemudian ada juga Yunus, kemudian ketiga itu kalau nggak salah siapa ya, kalau nggak salah Hikmah, kalau nggak Hikmah Arini. Nah kalau nggak Arini aku gitu nah kan. Nah jadi aku tuh antara 45 gitu waktu SMP. Pernah SMP aku peringkat 3 waktu itu kelas 2. Peringkat 3 semester 1, kelas 2 semester 1 aku peringkat 3. Itu sekali sekali sih dalam hidup aku merasakan peringkat 3. Nah kemudian disitulah aku membuktikan bahwa aku tuh sebenarnya bisa dan aku berpotensi untuk bisa ranking gitu. Nah jadi aku membuktikan ke guru-guru aku yang pernah meremehkan aku bahwa aku sebenarnya ini layak gitu untuk bisa menjadi orang yang berprestasi di bidangnya gitu. Nah jadi semenjak aku lulus dari SMP, guru aku juga sempat ketemu sama aku, kadang sih ketemu di jalan, kadang oh iya sekarang sekolahnya di mana, sekarang gimana sekolahnya, apa kabar sekolahnya gitu, ranking gimana tuh. Nah terus dengan bangganya aku mengatakan alhamdulillah aku ranking segini sekian sekian, dan aku nggak pernah keluar dari namanya 5 besar waktu SMP. Nah kemudian pada saat masuk SMA itu ini lebih gawat lagi persaingannya, karena ketemu dengan orang Cina, ketemu dengan orang-orang dari berbagai suku dan berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah di SMA itu aku paling mentok peringkat 10 juga sih, karena sumpah ini persaingan yang paling sulit sih menurut aku sejak SMA. Nah jadi waktu kuliah itu pada saat masuk di dunia perkuliahan aku buktikan lagi kalau aku bisa
bahwa kalau aku sebenarnya itu bisa berpotensi. Jadi aku buktikan dengan cara aku lulus lebih cepat dari waktunya. Harusnya 4 tahun tapi aku lulusnya cepat 3,5 tahun kemarin, alhamdulillah. Jadi aku benar-benar menggunakan kesempatan yang ada. Aku nggak mau diremehin oleh siapapun, apalagi dengan cara bahasa seperti itu, karena kita tidak mengetahui karakter anak atau karakter seseorang itu bagaimana ke depannya. Kita tidak bisa menilai dari satu sisi kesalahan ataupun satu sisi kekurangannya. Jadi kita harus sebagai guru ya, itu seharusnya kita mendoakan mereka, mendoakan siswa kita bahwa bagaimana kedepannya itu biar lebih sukses, biar lebih mapan, lebih keren aja gitu ke depannya, lebih sukses dan lebih ya berpotensi aja. Harusnya jangan dijatohin kan. Tapi untungnya aku mentalnya kuat sih, alhamdulillah. Dari dulu aku meski dibully apapun ya aku pasti ya senyum aja sih sebenarnya, meskipun di dalam tuh sakit, tapi aku berusaha mengobatinya dengan cara tersenyum, dan aku berusaha untuk bangkit dari kesalahan aku. Sebenarnya bukan kesalahan sih, aku belajar terus, aku memperbaiki diri, aku belajar memperbaiki kualitas diri aku dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin itu aja sih dari cerita aku. Oh iya, satu lagi terakhir, dan aku sekarang juga alhamdulillah udah mengajar di salah satu sekolah aku juga sih, sekolah negeri, dan aku juga sangat bersyukur kepada orang tua aku, kepada keluarga aku, kepada teman-teman dekat aku yang selalu mendukung, mensupport, dan aku ucapin terima kasih banyak yang sudah mendukung aku sampai sekarang, dan aku tidak akan lupa itu semuanya. Oke, semoga kalian semua sukses selalu, sehat selalu, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, sekian dulu kisah aku pada kali ini. Aku harap kalian bisa komen cerita apa lagi yang aku ingin cerita nanti. Oke, thank you so much for your kind attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.